Halo, perkenalkan, nama saya Harina Fafadila. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi pertemuan 18, yaitu tentang analisis regresi dan uji hipotesis. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, yang pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu regresi? Oke, regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi ini, variabel dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama variabel respon atau biasa disebut sebagai variabel bergantung. Nah, yang kedua, ada variabel explanatory atau biasa juga disebut sebagai variabel bebas. Nah, regresi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada regresi sederhana dan juga regresi berganda. Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam ekonomi, industri, ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, permodelan, serta pendugaan atau bahkan peramalan forecasting. Selain itu, masih ada beberapa penggunaan lainnya, yakni yang pertama, yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, menanamkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Oke, sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Ilhami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi klasik regresi. Dalam analisis regresi, sebuah model dikatakan baik dan layak digunakan apabila memenuhi beberapa asumsi dasar. Asumsi-asumsi ini penting karena akan menentukan apakah hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dipercaya atau tidak. Asumsi yang pertama adalah normalitas. Artinya, nilai residual atau kesalahan dalam model harus berdistribusi normal. Jika residual tidak normal, maka hasil uji statistik bisa menjadi bias. Asumsi kedua adalah tidak adanya multikolinearitas, yaitu antara variabel independen tidak saling berkorelasi tinggi. Jika variabel X saling berkaitan kuat, maka akan sulit mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara akurat. Asumsi ketiga adalah tidak adanya heteroskedastisitas, yang berarti varian residual harus konstan. Jika varian berubah-ubah, maka estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien. Dan yang terakhir adalah tidak adanya autokorelasi, yaitu residual tidak saling berhubungan antar periode atau waktu tertentu. Autokorelasi biasanya sering terjadi pada data real-time series dan dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru. Dengan terpenuhinya keempat asumsi ini, maka model regresi dapat dikatakan valid dan hasil uji hipotesis yang dihasilkan lebih dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F, yang digunakan dalam analisis regresi. Yang pertama adalah uji T, atau uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah jika p-value lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung lebih besar dari t-table, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel y. Yang kedua, uji F atau uji simultan. Uji ini digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya hampir sama, yaitu p-value kurang dari 0,05 atau f hitung lebih besar dari f-table, maka model regresi dinyatakan signifikan.
Dengan demikian, uji T membantu kita melihat pengaruh masing-masing variabel, sedangkan uji F membantu menilai kelayakan model secara keseluruhan. Halo, saya Febriana Pelia. Di sini mau jelasin tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel X mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Sebagai contoh, jika nilai R kuadrat 0,05, maka dapat diartikan bahwa 65% perubahan variabel Y dijelaskan oleh variabel X, sedangkan sisa dipengaruhi oleh faktor lain dan di luar model. Kesimpulannya, analisis regresi membantu memahami hubungan antara variabel, menguji hipotesis, serta melakukan prediksi. Suatu model dinyatakan layak apabila memenuhi asumsi klasik dan hasil uji T serta uji F menunjukkan pengaruh yang signifikan. Terima kasih.